Gini deh buat ACT. Asik. Saya boleh nyobain ya, Dok? Boleh dong. Ya, jadi ini juga, ini kan fermentasi, kita pakai ragi kan, dia pakai bakteri kan, Saccharomyces. Ini juga sama. Tape kayak begini. Kemarin sudah saya ajarkan juga sih, ketika tape kayak begini, kita blender sama tangan saya udah bersih, ya cakep nih. Masukin air, ini probiotiknya, makanan fermentasinya, ini prebiotiknya. Digabung ya. Cakep dah. Itu obatnya. Bukan obat sih, kita kan nggak bicara obat. Kita sekarang minta dia, kalau bahasa saya tuh, mari kita dakwahin virus ini. Kita dakwahin dia. Baiklah ke asal kalian, bukan di sini tempatmu. Terlepas dari ini ada makar kayak segala macam, pokoknya wa makaru makarallah, Allah yang membuat makar. Balikin, jadi jangan dilawan. Caranya gimana? Ya sama-sama berdoa, minta sama Allah ya. Dan juga kita makan kayak beginian. Kemudian juga tadi kita cerita tentang khamar itu kan fermentasi. Yang di surga kan ada khamar yang tidak memabukkan, ada sungai khamar gitu kan, beda sama alkohol. Maka kalau khamar itu kan, kalau yang bahasa lainnya fermentasi, ya ini kan, ini fermentasi juga nih, fermentasi atau probiotik kayak cuka gitu. Maka kata Nabi, sebaik-baik laut adalah cuka. Jadi kalau saran saya pribadi ya, teman-teman di luar mungkin yang pakai hand sanitizer, cuka itu juga bisa dipakai. Karena kan probiotik kan. Sudah saya bilang, ini kan ada bakterinya. Ya, ada bakteri disemprot terus dikasih desinfektan, matilah dia. Habis dia, ya kan? Seperti itu kan? Logika sederhana aja. Artinya apa? Kita perlu bersinergi dengan mereka, kuatkan mereka untuk mereka ini nyuruh virusnya pergi gitu loh. Badannya juga sama, di sisi luar kayak begini, ya. Kita pakai cuka, mungkin cairan-cairan probiotik atau cuka seperti itu, campurkan sedikit dengan yang NaCl, bisa kok. Kan bersinergi, gitu loh. Dalamnya masukin mereka ini. Simpel kan? Ya. Masuk akal? Masuk akal, insya Allah sih kalau saya sih. Karena toh gini Bapak sekarang, saya bukan, ya semoga Allah segera sudahin wabah ini. Tapi saya kadang-kadang sedih sama teman-teman yang di lapangan itu kan, yang sudah pakai masker juga ternyata kena juga. Iya. Pakai APD kena juga. Kenapa? Ini masalahnya itu bukan hanya masalah pakai masker atau tidak. Imunitas dia udah lemah dengan mungkin keletihan luar biasa, makanan nggak cukup, yang dimakan pun udah nggak sehat. Ya, maka kita kemarin ada saran saya sih, mungkin kalau ACT bisa bikin programnya gitu kan, bikin program berbagi minuman sehat atau apa gitu loh, yang sifatnya menguatkan pencernaan. Atau tanya sama ahli-ahli kan, bahkan terakhir rekomendasi dari saya ngeliat dari perkumpulan gizi klinik itu, makanan probiotik itu salah satu makanan disarankan. Betul kan? Ya. Betul loh. Jadi kayak sekarang itu, mari kita ini gitu, pahamilah bahwa dokter juga ada keterbatasan. Yang sekolah sampai profesor, dokter, ilmu Allah itu luas banget. Pemahaman saya gini ngajarin, bukan ngajarin, tapi saya katakan mari kita untuk belajar tawaduk yang sekarang. Ya, 19 juta bakteri dalam ini lambung, baru di lambung loh, belum di otak, belum di kulit semua. Dan mereka itu mereka butuh mereka juga berhak untuk hidup. Kayak sekarang virus ini, terlepas dari apapun ceritanya, mereka juga mau hidup. Saya agak khawatir, jujur aja sih ya, dengan penggunaan masif desinfektan yang kimia ini, mati semuanya bakteri kita. Semoga sih tidak, tapi logikanya dia kan bukan cocok untuk permukaan kulit, kecuali memang orang-orang yang memang butuh untuk kayak operasi atau apa, tuh lain cerita, itu memang mau didesinfeksi ya, itu lain cerita. Tapi kalau sekarang dalam keadaan awam, saya kira mungkin saatnya kita kembali ke bagaimana bersinergi dengan mereka, yaitu apa ya, probiotik, fermentasi seperti itu. Karena apa? Kalau nggak begini, ngamuk dia. Kabarnya sih, yang saya dengar kabarnya itu karena virus ini pun sudah mutasi. Jelas sudah mutasi. Kenapa? Makhluk hidup kok. Jangan musuhin ya. Nah, terus sekarang Indonesia, terakhir mungkin sebelum kita tanya jawab atau Ramadan. Nenek moyang kita, mak bapak kita itu zaman dulu, hari-hari mereka makan apa? Makan makanan yang dari alam langsung. Kan? Pagi-pagi ngeteh jahe, ngeteh kunyit, ngeteh gitu-gitu dong. Nah, gennya mereka itu sekarang ada pada diri kita kan. Gitu lah.
Dan mereka sehat. Makanya kalau saya bilang, ada orang tanya sama saya, maaf gitu kan, amankah minum jahe, minum kunyit, minum kencur? Kalau saya kembalikannya, saya bilang, coba deh kasih saya data, adakah orang Indonesia yang keracunan minum rimpang? Tidak ada. Jadi saya katakan jangan terlalu parno juga lah sama rempah rimpang, kecuali udah dicampur sama bahan-bahan kimia, apa nama kalau orang BP POM bilang, saya katakan. Makanya kembali ke situ, itu gennya kita, bangga dengan itu, bangga dengan rempah, bangga dengan rimpang. Tambahkan sedikit dengan makan, jadi komplit tuh. Kalau Indonesia, saya katakan penduduk Indonesia sekarang kembali ke rempah, kembali ke rimpang, kembali ke fermented food, kembali ke probiotik, insya Allah kita aman. Kalau saya sih ya. Semua orang Indonesia sekarang anjurkan mereka minum rempah rimpang dalam jumlah tidak berlebihan, insya Allah aman. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Nih makanannya kita. Iya. Makanan perut kita kan, atau mungkin ada produk-produk probiotik apapun lah itu bentuknya, yang jelas dia menguatkan bakteri dalam tubuh kita. Itu. Jadi kita bersinergi sehingga nanti hashtag kita ganti bye-bye corona gitu. Damai sama corona. Ya dimusuhin dia. Kalau saya sih begitu ya. Allahu a'lam bishawab.